recording. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang telah kami lakukan dari praktikum, yaitu pemurnian berbagai jenis garam dengan rekristalisasi. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari saya, Aziza Nurdiana, dengan NIM 1904545, Rizikri Astuti dengan NIM 1909136, dan Rismaya Pramesti dengan NIM 1904064. Selanjutnya, presentasi kali ini melingkupi yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, juga referensi. Selanjutnya, yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita tahu, kita sering menggunakan garam dapur untuk penyedap rasa, yaitu garam natrium klorida, juga dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, pangan, farmasi, dan banyak bidang lainnya. Nah, garam dapur, garam krosok, dan garam Himalaya juga merupakan garam yang paling umum dimanfaatkan oleh manusia. Ketiga jenis garam tersebut memiliki persentase natrium klorida sekitar 85-98%. Nah, garam ini tidak murni hanya NaCl saja, tetapi mengandung zat-zat pengotor yang lainnya seperti magnesium sulfat, kalsium sulfat, kalium disulfat, magnesium klorida yang mempengaruhi kemurniannya. Semakin murni suatu garam, maka semakin baik mutunya. Oleh karena itu, dilakukan metode pemurnian garam, yaitu rekristalisasi, yang didasarkan pada perbedaan kelarutan antara NaCl dengan zat pengotor pada garam lainnya. Selanjutnya, tujuan dari praktikum rekristalisasi garam ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemurnian berbagai jenis garam melalui metode rekristalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dasar teori. Menurut Muhammad, garam adalah kristal berwarna putih yang terdiri dari natrium klorida sebagai penyusun utama, serta senyawa lain seperti kalium sulfat, magnesium sulfat, dan magnesium klorida. Fungsi garam yang pertama digunakan sebagai bahan baku industri, yang kedua bahan tambahan dalam pengolahan makanan, ketiga bahan baku produksi obat-obatan, dan yang terakhir sebagai bahan dalam bidang pertanian. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia, komposisi sebuah garam dikatakan memenuhi standar jika memenuhi kadar yang tercantum dalam tabel yang ditampilkan. Selanjutnya, komposisi berbagai jenis garam. Yang pertama adalah garam krosok. Garam krosok terdiri dari natrium klorida sebanyak 85%, magnesium sulfat, magnesium klorida, kalsium sulfat, dan kalium sulfat. Sedangkan garam dapur terdiri dari natrium klorida dan iodium. Yang ketiga ada garam Himalaya yang terdiri dari natrium klorida dengan komposisi sebanyak 90-98%, klor, magnesium, kalsium, dan Fe atau besi. Selanjutnya, karbon aktif merupakan karbon yang memiliki struktur amorf yang memiliki ruas permukaan besar sekitar 300-2000 meter persegi per gram. Kemampuan penyerapannya akan lebih besar dibandingkan dengan arang biasa. Fungsinya digunakan sebagai bahan pembersih, bahan penyerap, dan bahan pemucat.
Rekristalisasi merupakan proses pembentukan kembali kristal dari suatu senyawa organik menurut Budi Raja di tahun 2014. Sedangkan peningkatan mutu garam dapat dilakukan melalui cara pencucian garam, penambahan bahan pengikat zat pengotor, kristalisasi bertingkat, rekristalisasi. Prinsip dasar yang digunakan dalam metode rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan zat pengotornya. Syarat sebuah pelarut yang digunakan dalam metode rekristalisasi yang pertama adalah dapat melarutkan zat pada titik didihnya dan tidak melarutkan zat pada suhu rendah. Yang kedua, tidak melarutkan zat pengotor atau melarutkannya dengan sangat baik. Yang ketiga, tidak bereaksi dengan zat terlarut. Keempat, tidak mudah terbakar, dan yang terakhir, tidak mudah menguap. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada gelas, yang kedua saringan, ketiga sendok, keempat timbangan, botol timbang, panci, dan juga kompor. Selanjutnya, untuk bahan, digunakan kertas saring secukupnya, air secukupnya, garam Himalaya sebanyak 5 gram, garam dapur sebanyak 5 gram, arang secukupnya, dan garam krosok sebanyak 5 gram. Selanjutnya ada prosedur. Di sini kami memberikan diagram alir dari prosedur yang kami lakukan. Yang pertama, sampel garam akan ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian sampel dipanaskan, tambahkan air panas dan diaduk, kemudian menjadi sebuah larutan garam, yang dimana larutan garam itu akan ditambahkan oleh arang yang sebelumnya sudah ditimbang sebanyak 10 gram. Kemudian larutan garam dengan arang diaduk lalu difiltrasi sehingga didapat filtrat garam. Filtrat garam akan diuapkan hingga pelarutnya habis seluruhnya sehingga terbentuk kristal garam. Kristal garam yang terbentuk selanjutnya dibiarkan dingin lalu ditimbang agar diketahui kristal garam hasil dari rekristalisasi. Berikut adalah dokumentasi dari setiap prosedur yang kami lakukan. Di sini ada gambar prosedur penimbangan sampel garam. Kemudian ada pelarutan garam, penimbangan arang, penambahan arang pada larutan garam, penyeringan sampel dari air garam dengan arang, pemanasan filtrat hingga seluruh pelarutnya menguap. Dan di sini kami mencantumkan video prosedur dari metode rekristalisasi.这一次我真的睡着了。
Kemudian ada satu video lagi mengenai rekristalisasi dari rekan saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rismaya dipersilahkan. Yang pertama, ada hasil yang telah dilakukan oleh Azizah. Yang paling kiri ada foto garam krosok setelah rekristalisasi, yang tengah merupakan garam Himalaya setelah rekristalisasi, dan yang paling kanan ada garam dapur setelah rekristalisasi. Selanjutnya, untuk hasil dari Azizah, garam krosok
Yang semula berwarna putih kekuningan, setelah rekristalisasi warnanya menjadi putih kusam. Massa awalnya yaitu 5 gram, sedangkan setelah rekristalisasi menjadi 4 gram. Artinya persentase NaCl dalam garam krosok hasil rekristalisasi yaitu 80%. Sedangkan menurut literatur, presentasinya harusnya 85%. Untuk garam dapur yang semula berwarna putih, berwarna menjadi putih bersih setelah rekristalisasi. Massa sebelum rekristalisasi 5 gram menjadi tetap 5 gram, artinya persentase NaCl hasil eksperimennya 100%. Sedangkan dari label kemasan tertera bahwa persentase NaCl-nya yaitu 95%. Hal ini dapat diakibatkan oleh timbangan yang kurang kuantitatif. Untuk garam Himalaya yang berwarna merah muda, sesudah rekristalisasi menjadi berwarna putih. Massanya 5 gram menjadi 5 gram, persentase NaCl-nya 100%. Sedangkan menurut literatur, persentase NaCl-nya 90 sampai 98%. Kendala yang dialami oleh Azizah yaitu timbangan minimal 1 gram, sehingga pengurangan garam tidak terlihat. Terbukti dari hasil garam dapur dan garam Himalaya. Selanjutnya, ada hasil dari Lizikri. Untuk Lizikri, garam krosok yang semula berwarna putih kekuningan menjadi berwarna putih kusam. Massanya menjadi 4,10 gram sesudah rekristalisasi. Persentase NaCl dalam garam krosok hasil eksperimen yaitu 82%, sedangkan dari literatur sebesar 85%. Untuk garam dapur, dari 5 gram menjadi 3,20 gram. Persentasenya yaitu 65%, sedangkan di label kemasan 95%. Himalaya yang semula berwarna merah muda menjadi berwarna putih bersih. Sebelum rekristalisasi massanya 5 gram, sesudah rekristalisasi massa menjadi 4,52 gram, dan persentase NaCl-nya 90,4%. Sedangkan menurut literatur, persentase NaCl-nya 90 sampai 98%. Lizikri mengalami kendala yaitu adanya kristal garam yang meletup keluar panci karena api pada saat pemanasan terlalu besar. Hal itu dapat menyebabkan persentase NaCl hasil eksperimennya itu jauh di bawah dari label atau dari literatur. Selanjutnya, ada hasil dari Rismaya, yaitu untuk garam krosok yang semula berwarna putih kekuningan menjadi putih bersih, massanya menjadi 3 gram. Artinya persentase NaCl sebesar 60%, sedangkan menurut literatur harusnya 85%. Garam dapur yang semula berwarna putih menjadi putih bersih, massanya menjadi 4 gram, artinya persentase NaCl-nya yaitu 80%, sedangkan menurut label kemasan 95%. Untuk Himalaya yang berwarna merah muda menjadi putih tulang dan massanya menjadi 4 gram. Artinya persentase NaCl sebesar 80%, sedangkan menurut literatur harusnya sekitar 90 sampai 98%. Rismaya mengalami kendala yaitu skala terkecil pada timbangan hanya 1 gram, sehingga penimbangannya kurang kuantitatif. Selanjutnya, ada bagian pembahasan. Praktikum yang berjudul pemurnian berbagai jenis garam dengan rekristalisasi, prinsip dasarnya adalah perbedaan kelarutan antara NaCl dan zat pengotor pada garam seperti magnesium sulfat, kalium sulfat, kalsium sulfat, dan magnesium klorida. Sedangkan prinsip kerjanya adalah metode rekristalisasi,
yaitu teknik pemisahan dan pemurnian senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan komponen. Dalam hal ini NaCl dan zat pengotor pada garam. Disebutkan pada literatur bahwa kelarutan zat-zat pengotor seperti magnesium sulfat itu lebih besar daripada kelarutan NaCl dalam air. Sehingga pada jurnal yang mengemukakan bahwa metode rekristalisasi atau kristalisasi bertingkat dapat digunakan sebagai metode pemurnian garam tanpa diperlukannya pengikatan zat pengotor, karena garam-garam kristal NaCl akan membentuk kristal pada saat kristalisasi, sedangkan untuk zat pengotornya akan larut dalam pelarutnya, sehingga akan terpisah daripada kristal NaCl-nya. Pada praktikum kali ini, variabel kontrol adalah volume air sebesar 50 ml, massa arang sebesar 10 gram. Variabel terikatnya yaitu massa garam, yaitu sebanyak 5 gram, dan warna garam. Variabel bebasnya yaitu jenis garam yang terdiri dari garam dapur, garam Himalaya, dan garam krosok. Selanjutnya, pelarut yang kami gunakan adalah air. Kami menggunakan pelarut air berdasarkan beberapa pertimbangan seperti yang tertera pada PowerPoint. Yang pertama, air melarutkan garam pada titik didihnya. Hal itu sesuai dengan syarat pelarut yang sebelumnya telah dikemukakan oleh rekan saya pada bagian dasar teori. Sebenarnya, air juga dapat melarutkan garam pada saat suhu ruang, terutama dengan pengadukan. Hal ini yang mendasari bahwa rekristalisasi garam sebaiknya dilakukan dengan teknik penguapan hingga seluruh pelarutnya dapat menguap. Yang kedua, air dapat melarutkan zat pengotor dengan sangat baik, lebih baik daripada melarutkan NaCl. Yang ketiga, air tidak mudah terbakar dan air mudah menguap. Maka air dapat dipisahkan dengan mudah dari kristal garam yang terbentuk. Volume air yang digunakan yaitu sekitar 50 ml. Dalam jurnal disebutkan bahwa untuk 1 gram garam diperlukan sekitar 2,5 ml air. Maka untuk 5 gram garam diperlukan 12,5 ml air. Tetapi ketika percobaan, 12,5 ml air belum dapat melarutkan garam dengan baik. Oleh karena itu, kelompok kami menyetujui untuk menambahkan air sebanyak 50 ml. Sedangkan sebenarnya volume air yang dibutuhkan untuk dapat melarutkan garam yaitu sebesar 20 ml. Hal ini akan menyebabkan larutan garam pada praktikum kami terlalu encer sehingga sulit terbentuk kristal. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan penyerap zat pengotor yaitu arang atau karbon sebanyak 10 gram. Dan arang yang digunakan adalah arang berbentuk granula. Pada percobaan sebelumnya, kelompok kami telah mencoba untuk menggunakan arang berbentuk serbuk, tetapi karena pada saat itu kami melakukan filtrasi dengan bantuan kapas, maka masih banyak serbuk-serbuk arang yang ikut larut bersama filtratnya, tidak terfiltrasi. Hal itu karena pori-pori kapas yang lebih besar dibandingkan serbuk-serbuk arang. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membeli kertas saring, dan kami menggunakan kertas saring konvensional bermerek Uniski, lalu melakukan percobaan dengan arang yang berbentuk serbuk, tetapi masih ada sedikit butiran-butiran arang yang lolos bersama filtratnya. Oleh karena itu, kelompok kami sepakat untuk menggunakan arang berbentuk granula. Arang berbentuk granula ini memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan arang yang berbentuk serbuk.
maka akibatnya efektivitas arang dalam penyerapan zat-zat pengotor lebih rendah dibandingkan dengan arang yang berbentuk granula. Dan arang yang kami gunakan merupakan arang biasa atau karbon, sehingga efektivitasnya dalam penyerapan zat juga lebih rendah dibandingkan dengan karbon aktif. Selanjutnya, berikutnya ada faktor-faktor kesalahan yang menyebabkan hasil eksperimen kami berada di bawah persentase NaCl-nya, di bawah dari label atau dari literatur. Yang pertama yaitu terlalu banyak air yang ditambahkan sehingga larutan terlalu encer. Sebelumnya kami telah mencoba metode rekristalisasi dengan tidak menguapkan pelarut semuanya, tetapi ketika didiamkan di suhu ruang tidak terbentuk kristal, dan ketika dimasukkan ke dalam ice bath juga tidak terbentuk kristal. Oleh karena itu, berdasarkan eksperimen dan rujukan dari jurnal, maka dilakukan evaporasi hingga semua pelarutnya dapat menguap. Yang kedua, ukuran arang terlalu besar sehingga efektivitas penyerapannya kurang baik. Yang ketiga, api terlalu besar sehingga pada saat pemanasan ada kristal garam yang meletup keluar panci. Akibat dari faktor kesalahan tersebut, yaitu kemurnian garam hasil eksperimen menjadi lebih kecil dibandingkan informasi yang terdapat pada kemasan garam atau literatur. Selanjutnya, yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu rekristalisasi dapat dilakukan untuk memurnikan garam. Warna garam Himalaya yang semula merah muda menjadi berwarna putih. Garam krosok yang berwarna putih kusam menjadi berwarna putih. Garam dapur yang semula berwarna putih menjadi semakin putih atau putih bersih. Kemurnian garam hasil eksperimen kami untuk penelitian atau praktikum yang telah dilakukan oleh Azizah dan Lismaya, garam dapur dan garam Himalaya memiliki kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan garam krosok. Sedangkan untuk praktikum Lizikri, garam Himalaya lebih murni daripada garam krosok dan lebih murni daripada garam dapur. Selanjutnya, berikut merupakan saran-saran yang harus kami lakukan untuk praktikum kali ini, yaitu yang pertama, menggunakan garam yang lebih beragam lagi. Yang kedua, menggunakan pengikat zat pengotor yang lebih halus dan efektif, seperti menggunakan karbon aktif yang berbentuk halus, atau dapat menggunakan pengikat zat pengotor seperti natrium karbonat atau natrium hidroksida. Yang ketiga yaitu menggunakan kertas saring yang memiliki pori-pori kecil, seperti kertas saring Wattmann nomor 42. Yang keempat yaitu menggunakan api kecil saat pemanasan agar tidak ada garam yang meletup keluar panci sehingga masanya berkurang. Yang kelima, larutan sampel pada kondisi jenuh agar dapat dilakukan rekristalisasi dengan sempurna. Selanjutnya, berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam melakukan praktikum kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.